Shalom, selamat hari Minggu. Happy Sunday ya buat kalian semua. Ketemu lagi dengan kakak-kakak di sini di ibadah online Sekolah Minggu GKPA Epifanias. Yeay. Kakak percaya hari ini pastinya ada sukacita, kemudian ada semangat. Dan pastinya sudah siap memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Harus. Di sini dengan Kak Erna dan tentunya dengan Bang Dani. Bang Dani. Tapi Kak, hari ini ada sesuatu yang istimewa nih di ibadah online kita. Wow, apa tuh Kak? Nah, coba tebak dulu Kak Dani. Pasti sama kakak sekolah minggu lagi. Sayangnya bukan tuh Kak. Ayo tebak Siapa lagi. Aku nggak tahu lagi Kak. Waduh. Wah, ternyata sudah ada di sini. Oh, ternyata Jordi. Iya betul. Jadi yang istimewa adalah hari ini Kak Erna dan Kak Dani ditemani oleh adik sekolah minggu yaitu Jordi. Yeay. Halo Jordi. Halo Jordi. Hai. Halo Bang Dani. Halo Jordi. Oke, sebelumnya terima kasih ya Jordi sudah mau temenin kakak di sini. Yes. Oke. Terima kasih Jordi. Yuk kita sapa dulu teman-temannya. Halo teman-teman. Halo. Ya, ada yang kelas besar, kelas kecil, semuanya kakak percaya dalam keadaan sehat semua ya adik-adik. Nah, hari ini temanya adalah yang luar biasa. Tuhan itu hebat. Wah, luar biasa sekali namanya ya. Betul sekali Kak. Kakak mau tanya nih, karena Jordin ada di sini, kakak mau tanya nih sama Jordin ya. Jordin, pasti Jordin punya idola atau seseorang yang sangat Jordin kagumi karena dia sangat hebat. Bisa ada penyanyi, mungkin bisa juga dia pelukis, atau yang sekarang mungkin YouTuber ya kan, banyak sekali. Nah kakak mau tanya, ada nggak yang Jordin kagumi karena dia sangat hebat atau pintar? Kalau aku sih Kak, aku kagum dengan para YouTuber Kak. Wah, para YouTuber ya, benar nih dugaan kakak. Kenapa? Karena mereka itu Ya. suka upload video yang seru dan bagus. Oke, ternyata karena mereka tentunya kreatif ya. Ya betul. Pastinya kemarin kakak juga sudah mengajarkan juga, mengingatkan agar di masa saat ini kita tetap kreatif pastinya. Kalau boleh tahu siapa sih YouTuber kesukaannya? Gen Halilintar. Gen Halilintar. Wow. Ya siapa sih yang nggak kenal ya? Tapi kali ini tahu nggak Jordin? Ada lagi yang lebih hebat dari Gen Halilintar. Percaya nggak? Siapa ya? Percaya Kak. Percaya, ini hebat. Siapa tuh kata Kak Dani? Pastinya adik-adik siapa udah bisa tahu kan? Yang hebat adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi hari ini kakak mau lihat buktinya ya. Nanti kakak akan menyapa adik-adik. Ketika kakak tanya, apa kabar adik-adik? Adik-adik jawab ya, Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kita pakai gerakan ya kak ya? Boleh dong. Ya Jordin ya. Ya Kak. Nanti kakak tanya, apa kabar adik-adik? Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Yuk kita praktekin ya, kita Boleh, coba ya. langsung aja kita praktekin. Oke. Adik-adik sekolah Minggu Epifanias, apa kabarnya? Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Ih, bagus sekali. Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya. Oke, saatnya kita masuk ke dalam saat teduh. Kita ambil sikap kita yang manis. Yuk adik-adik kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Adik-adik yang manis,
tentunya kalian sudah siap ya hari ini dengan Alkitabnya. Terus boleh ajak mama papanya seperti biasa untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu. Ya. Nah, Jordin, selama kita ibadah online, Jordin merasa sukacita tidak? Sukacita dong kak. Sukacita ya, walaupun di rumah saja ya. Iya kak. Iya, pastinya. Bagaimana sih kesannya selama di rumah karena di masa PSBB ini bagaimana? Karena sudah terlalu lama di rumah, aku jadi mulai bosen nih kak. Wah, ada yang mulai bosen juga ya pastinya ya. Iya pastinya. Betul. Terus Betul. kegiatannya apa aja di rumah selama ini? Aku ada membantu mama. Ya. Aku juga mengerjakan tugas sekolah. Pastinya ya home learning ya. Iya kak. betul. Oke, kita juga doakan buat teman-teman yang sedang ujian juga nih, ujian akhir nih, ada Wulan yang sedang ujian PAT juga. Mudah-mudahan sukses ya buat Amin. adik-adik yang sedang menghadapi ujian. Ya. Nah, kita akan bernyanyi memuji Tuhan karena kakak percaya apapun yang terjadi, kita ini anak Tuhan yang hebat. Yes. Karena apa? Aku anak raja, engkau Anak raja. betul sekali. Yuk kita nyanyikan dengan penuh semangat. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita nyanyikan, dia makin bertambah, kita makin berkurang. Terus semangat. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diceritakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi dikasih. Ya harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Adik-adik yang manis, pujian tadi mengatakan kepada kita, dia makin bertambah. Apa sih yang bertambah dari Tuhan kepada kita? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Jordin, kira-kira apa nih? Pastinya Tuhan tambah sayang sama aku. Wah, luar biasa. Tambah mengasihi adik-adik semua, mengasihi kita semua. Terus dikatakan lagi, ku harus makin berkurang. Apanya yang berkurang? Sayangnya kita kah? Oh bukan, tapi yang berkurang adalah tidak lagi melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Apa aja tuh? Contohnya yang masih bermalas-malasan,
masih melawan mama dan papa. Kalau dipanggil, panggilan ketiga dia baru datang nih. Jadi kakak percaya hari ini tidak ada lagi ya seperti itu. Karena adik-adik tahu nggak, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Adik-adikku yang terkasih, kita akan masuk ke dalam ibadah kita. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita bersatu hati. Allah Bapa di sorga, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang Kau berikan, untuk waktu yang Tuhan berikan, sehingga kami diberikan kesehatan dan bisa beribadah bersama-sama Tuhan pada hari ini. Walaupun kami masih beribadah online, kami percaya Tuhan, itu tidak akan mengurangi sukacita satupun yang ada di dalam diri kami. Kami juga berdoa khususnya untuk adik-adik sekolah minggu dan juga untuk keluarga mereka, orang tua mereka yang mendampingi saat ini Tuhan. Kiranya kasih Tuhan menyertai mereka juga. Berkati ibadah kami ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah pujian yang kami naikkan dan firman yang akan ditaburkan nanti itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap beribadah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tadi Jordi sudah bercerita nih sama kakak. Katanya kalau selama stay at home Jordi merasa jenuh ya. Iya Pak. Ya, merasa bosan. Mungkin adik-adik juga merasakan yang sama karena tidak bisa beraktivitas seperti biasanya di luar rumah ya. Tapi tahu nggak adik-adik, apapun yang kita lakukan, walaupun kita hanya di dalam rumah, ternyata berkat Tuhan sangat banyak kepada kita. Tidak terhitung bahkan. Kakak percaya adik-adik merasakan berkat Tuhan ya. Untuk itu kakak mau mengajak adik-adik menghitung berkat Tuhan yang luar biasa. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Yuk! Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Yuk, kita nyanyikan lagi, tapi semangat, kegerakan. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, adik-adik sungguh luar biasa. Terutama hari ini kakak merasakan berkat yang sangat luar biasa, yaitu bisa ditemani adik kita di sini, Jordin. Jadi terima kasih ya Jordin sudah menemani kakak-kakak di sini. Iya, Makasih, sama-sama Jordi. Kak. Nah, kiranya Jordin juga tetap dalam keadaan sehat ya, tetap semangat ya. Amin. Oke Dan Kak. sukses juga buat sekolahnya nanti. Oke, jadi sampai ketemu lagi ya, Jordin ya. Dadah. Oke, dah. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan iman rasuli. Kita ambil sikap di hikmat kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. And it's creative. Corner time. Yeay. Tapi sebelumnya, kakak mau ngucapin terima kasih nih buat adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan kreativitasnya. Langsung aja nih kita saksikan. Check it out. Check it out. Hai teman-teman dan kakak sekolah minggu sekalian. Hari ini aku akan membuat suatu kreativitas gambar. Ikuti ya. pribadi yang paling hebat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Dadah. Wah, bagus banget videonya tadi. Nah, untuk adik-adik yang lain ditunggu dan jangan malu-malu ya untuk mengirimkan. Pastinya Kak. Dan kita semua tetap nunggu nih kreativitas adik-adik. Yap. Boleh berupa pujian, puisi, pokoknya semua kreativitas untuk memuliakan nama Tuhan pastinya. Jadi kita tunggu ya adik-adik. Adik-adikku yang terkasih, kita akan menyambut firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian judulnya El Shaddai.
adik-adik semuanya, kembali lagi nih bersama dengan Bang Dani di cerita firman kita minggu ini. Abang yakin pasti kalian kangen mendengar Bang Dani cerita, ya kan? Nah, kalau gitu hari ini Bang Dani akan memberikan cerita yang spesial buat kalian, khusus buat kalian. Oke, tapi sebelum Abang memberikan cerita firman kita hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Ambil sikap doa yang baik, kita satukan hati, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur sepanjang ibadah kami dari awal sampai saat ini. Tuhan, kami telah memuji Engkau dan memuliakan Engkau, dan sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran dari firman-Mu ya Bapa. Berkati hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang diberikan boleh kami mengerti dan kami terima dengan baik, serta kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan juga Engkau yang memberkati Abang kami, Abang Dani Tuhan, yang akan memberikan firman hari ini. Engkau juga yang mengurapi, agar firman yang disampaikan hanya berasal daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan masuk ke cerita firman kita. Tapi sebelumnya Abang mau sapa-sapa dulu ya. Walaupun tadi di awal kita sudah disapa oleh kakak kita yang cantik, Kak Erna, dan juga diiringi musik oleh abang kita yang ganteng. Siapa lagi kalau bukan Bang Dani. Nah, tapi Abang ingin memastikan kalau kalian benar-benar dalam keadaan yang baik. Abang yakin kalian semua dalam keadaan baik. Amin. Apa? Ada yang tidak dalam keadaan baik? Waduh, kenapa itu? Tidak apa-apa adik-adik yang terkasih. Apapun yang kita rasakan saat ini, bagaimanapun keadaan kita, ingat, Abang sudah pernah cerita dan kakak-kakak yang lain juga sudah pernah memberikan kekuatan untuk kita tetap semangat, tetap bersuka cita. Karena apa? Apapun masalah kita, Tuhan kita adalah yang apa? Iya, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita hebat. Masalah kita mah kecil, Tuhan kita lebih besar. Nah, dengar kata yang besar-besar, kakak mau kasih cerita yang besar juga nih buat adik-adik semua nih. Cerita besar apa itu? Langsung saja ya, buka Alkitabnya di Keluaran 14. Nah, Keluaran itu di Perjanjian Lama ya adik-adik. Keluaran 14 ayat yang ke-21 sampai 22. Dua ayat saja, tetapi ini adalah cerita yang sangat-sangat luar biasa, besar sekali. Kenapa besar? Akan membawa perubahan yang sangat besar apabila kita mengimani di dalam hati kita. Amin. Amin. Yuk, kita langsung baca saja. Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka itu air itu sebagai tembok bagi mereka. Wow. Nah adik-adik, hari ini ya kakak akan menceritakan tokoh besar dan juga dampak yang besar yang diberikan oleh tokoh Alkitab pada hari ini. Siapa dia? Betul, Musa, atau yang bisa kita sebut dengan Nabi Musa. Ngomongin Nabi Musa, siapa Nabi Musa itu? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangan? Iya, betul sekali. Nabi Musa itu adalah nabi yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Kenapa sih bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir? Yang tahu nggak? Nah, kalau nggak tahu, sebabnya adalah karena di tanah Mesir orang Israel itu dijadikan budak adik-adik. Budak itu adalah orang yang disuruh-suruh. Jadi mereka itu ditindas, dijajah oleh orang Mesir. Nah, enak nggak kira-kira dijajah? Coba kalau misalnya
adik-adik dijajah atau misalnya disuruh-suruh dengan seenaknya. Hei kamu, cepat ambilkan minuman buat saya atau kamu saya pecat. Waduh. Hei kamu, kerjakan tugas 100 soal. Waduh, pusing kan? Pusing. Jadi mereka juga pusing ketika mereka dijajah, ketika mereka ditindas, ketika mereka disuruh-suruh dengan paksa. Waduh, kita juga merasakan hal yang sama pasti ya. Nah akhirnya ketika mereka merasakan itu selama ratusan tahun mereka di tanah Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan. Wow. Lalu apakah Tuhan diam saja atau Tuhan mendengar doa mereka? Ya, Tuhan mendengar doa mereka. Maka dari itu dikirimlah Musa untuk membebaskan mereka dari tanah Mesir. Lalu apa itu saja cerita Musa? Oh, masih banyak lagi. Tetapi hari ini kakak akan memberitahukan Musa khusus untuk bangsa Israel di tanah Mesir ya, dalam pembebasannya. Lalu berikutnya, apa sih peran Musa di dalam perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir? Wow, banyak sekali adik-adik. Salah satunya adalah yang baru saja kita baca tadi. Apa itu? Ketika Musa menggunakan tongkatnya membelah laut Teberau. Wah, dia pukul tongkat itu ke air laut itu, lalu lautnya terbelah menjadi dua. Tetapi ingat ya, itu bukan karena kekuatan Musa, melainkan pertolongan daripada Tuhan kita yang hebat. Wow, hebatnya Tuhan kita sampai dia bisa membelah lautan melalui Musa dan tongkatnya. Lalu apalagi? Musa menjadi perantara bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi ketika bangsa Israel mulai bersungut-sungut, tahu nggak bersungut-sungut tuh? Susah ya, belum pernah dengar ya. Bersungut-sungut itu selalu ngeluh. Ya, padahal bangsa Israel adik-adik adalah bangsa satu-satunya di dunia ini yang diberkati Tuhan. Wow, karena Tuhan berjanji dan Tuhan telah memilih satu bangsa di dunia, yaitu hanya bangsa Israel. Nah, tapi walaupun mereka sudah dipilih, mereka masih bersungut-sungut. Mereka masih mengeluh. Tuhan, kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa? Wah, kenapa dan kenapa? Padahal berkat Tuhan bagi bangsa itu sungguh-sungguh tidak terduga dan tidak terhitung. Bahkan banyak mujizat yang dilihat oleh bangsa Israel, tetapi mereka masih saja mengeluh. Waduh, coba tuh, saking mereka keras kepalanya dan tidak pernah puas. Kita jangan seperti itu ya adik-adik. Kita harus tetap bersyukur dan bersuka cita apapun yang kita alami. Amin. Nah, itu tadi peran Musa bagi bangsa Israel. Tadi yang pertama adalah salah satunya ya di dalam topik kita hari ini adalah Musa membantu bangsa Israel melewati laut Teberau ketika dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Dan yang kedua, Musa menjadi perantara bangsa Israel untuk berbicara kepada Tuhan. Wow, luar biasa ya. Peran Nabi Musa ini memberikan dampak yang cukup besar bagi bangsa Israel. Nah, kita juga harus memiliki dampak yang besar untuk orang-orang di sekitar kita. Amin. Ya, karena Tuhan kita juga Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Amin. Haleluya. Nah, yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah banyak sekali penyertaan Tuhan, adik-adik yang terkasih. Apa saja sih? Nah, kurang lebih selama 40 tahun bangsa Israel di padang gurun. Wow, coba kalau kalian 40 tahun di padang gurun, dari kalian masih cilik-cilik sampai kalian sudah jenggotan, sampai kalian sudah ubanan, kalian masih di padang gurun. Waduh, bayangin deh. Bosen ya. Di padang gurun 40 tahun. Tetapi apa yang terjadi selama 40 tahun kurang lebih di padang gurun untuk keluar dari tanah Mesir? Tuhan menyertai bangsa Israel. Pada siang hari ketika mereka kepanasan, Tuhan akan melindungi mereka atau meneduhkan mereka dengan apa? Ada yang tahu nggak?
Ayo, ada lagunya loh. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Nah, jadi waktu siang hari bangsa Israel itu disertai Tuhan dengan tiang awan. Lalu pada malam hari apa? Ada yang tahu nggak? Malam hari bangsa Israel dijagai Tuhan atau diberikan penerangan melalui tiang api. Kenapa sih Kak tiang api? Kenapa nggak tiang lampu aja? Oh, karena adik-adik dulu belum ada lampu ya kebetulan ya. Dan api itu kan cahayanya besar ya. Nah, kalau adik-adik lihat video atau nonton di YouTube nanti ya, coba cek apa yang kita bisa lihat di padang gurun saat malam hari. Tidak ada. Itu sangat gelap sekali. Di padang gurun pada malam hari itu gelap sekali. Makanya Tuhan atau Allah menyertai bangsa Israel pada malam hari dengan tiang api. Wah, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat ya. Amin. Ya, Tuhanku hebat seperti tema kita hari ini. Nah, itulah penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel, salah satunya ya ketika mereka berada di padang gurun melewati tanah Mesir. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah cerita secara singkat nih mengenai firman kita hari ini yang berkaitan dengan firman kita ya. Yang tadi dikatakan ketika Musa mengulurkan tongkat ke laut Teberau, ia membelah laut itu menjadi dua dan mereka berjalan di antara laut itu. Wah, bayangin. Coba sekarang kita berimajinasi ya, ketika laut dibelah menjadi dua, kanan dia naik, kiri dia naik. Wow, kita melihat kanan kiri itu tembok air. Wow, coba bayangin, kita bayangin, terus kita berjalan di tengah. Wah, betapa kita merinding. Merinding nggak? Pasti merinding. Kalau abang itu merinding sekali. Kenapa? Karena abang bisa berjalan di antara dua tembok air yang sangat besar. Pernah nggak kalian berjalan di antara tembok air? Mungkin kalian pernah ke SeaWorld ya, di terowongan air ya. Nah, kira-kira seperti itu. Tetapi ini adalah tembok air sungguhan, bukan tembok kaca. Itulah kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Coba sama-sama katakan, Tuhanku hebat. 1, 2, 3 ya. Haleluya. Ya, kurang kompak sekali lagi. Tuhanku hebat. 1, 2, 3 ya. Puji Tuhan. Ya, kita harus menyatakan dan kita harus mengimani bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dari cerita hari ini kita bisa belajar adik-adik. Dari hanya 2 ayat yang kita baca tadi, tetapi kita memiliki pelajaran yang sangat besar dalam hidup kita. Apa saja itu? Yang pertama, ketika Nabi Musa memimpin bangsa Israel melewati laut Teberau, Musa memukulkan tongkatnya ke laut itu. Lalu Tuhan membuka laut itu menjadi 2. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari hal tersebut adik-adik yang terkasih? Ingat, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau masalah kalian saat ini sangat mengganggu hidup kalian, ya, misalnya nih, contoh deh yang sering kita alami saat ini, lagi masa pandemi, tapi kita dikasih tugas oleh mungkin dari sekolah banyak sekali, sampai kita aduh susah sekali Kak, mendingan sekolah aja deh, tugasnya dikit daripada di rumah tugasnya banyak banget. Nah, jangan khawatir adik-adikku yang terkasih, yang dikasihi Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kalau misalnya kita merasa sulit untuk mengerjakan sesuatu atau kita mengalami sesuatu yang sangat-sangat membuat kita kesulitan, ya kita minta pertolongan Tuhan, karena bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Laut saja bisa dibelah adik-adik, apalagi masalah kita yang kecil. Tuhan tidak akan pernah diam. Amin. Amin. Haleluya. Lalu yang berikutnya, ketika kurang lebih perjalanan bangsa Israel di padang gurun sebelum mereka sampai akhirnya menyeberangi laut itu,
Apa yang bisa kita pelajari dari situ? Ya, rencana Tuhan tidak pernah terselami, atau kita tidak pernah mengetahui rencana Tuhan, tetapi rencana Tuhan adalah yang terbaik. Ketika misalnya kita belum mendapatkan nilai yang baik, Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Atau ketika barang kita ada yang hilang, kita tetap mengucap syukur adik-adik, karena pasti Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Nah, berikutnya yang bisa kita pelajari adik-adik adalah, kalau nanti adik-adik baca di ayat yang sebelumnya, di ayat sebelum 21 dan ayat 22, proses sebelum Musa membelah laut Teberau adalah mereka sempat dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari pengejaran bangsa Mesir terhadap bangsa Israel, yang dimana bangsa Israel ditolong Tuhan melewati laut Teberau? Yang bisa kita pelajari adalah kita andalkan Tuhan. Apabila Musa tidak mengandalkan Tuhan, Musa tidak akan mampu untuk membelah laut Teberau itu adik-adik yang dikasihi Tuhan. Coba bayangkan, kalian hanya memegang tongkat, lalu kalian ke pantai di pinggir laut, lalu kalian pukul tongkat kalian, apakah lautnya akan terbelah? Oh, tidak bisa. Apa yang terjadi? Kalian hanya akan ditertawakan orang, atau bahkan bangsa Mesir yang melihat bangsa Israel tadi, ketika Musa hanya memukul-mukul tongkatnya di air, itu lucu sekali adik-adik. Tetapi karena Musa meminta pertolongan Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang harus dia lakukan, maka Tuhan berbicara kepada Musa, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Ketika Musa memukulkan tongkatnya, hush, maka laut itu terbelah menjadi dua. Nah, jadi kita andalkan Tuhan ya. Apapun masalah kita, jangan kita berjalan sendiri. Jangan kita selesaikan sendiri. Kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku sedang mengalami masalah. Aku percaya Tuhanku hebat, Tuhanku besar. Amin. Haleluya. Kakak mau mengingatkan kembali cerita firman Tuhan kita hari ini yang bisa kita pelajari dari cerita Musa membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dan apa yang bisa kita pelajari dari cerita Musa menggunakan tongkatnya membelah laut Teberau dengan pertolongan Tuhan. Nah, yang pertama tadi adalah, diingat ya adik-adik ya, kalau perlu dicatat, ini sangat penting. Dan ini merupakan hal besar yang bisa mengubah hidup kita, seperti yang kakak bilang di awal tadi ya. Yang pertama adalah, apapun masalah kita, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah gunanya kita berdoa sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Untuk apa? Untuk kita meminta pertolongan Tuhan. Kenapa sih kita harus meminta pertolongan Tuhan? Sudah jelas adik-adik, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Tuhanku hebat. Amin. Haleluya. Haleluya. Lalu yang kedua adalah tetap berdoa dalam keadaan sulit. Tetap berdoa dalam keadaan susah. Apapun keadaan dan bagaimanapun kondisi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Ya, jangan malah kita ke hal-hal yang lain, seperti mungkin menonton, atau mungkin kita cerita ke orang yang tidak tepat. Misalnya kita punya masalah yang sifatnya adalah pribadi, tetapi ketika kita cerita ke teman kita yang kurang tepat, maka cerita kita akan tersebar adik-adik. Jadi ingat ya, apabila kalian memiliki teman cerita, lalu kalian cerita kepada mereka tentang masalah kalian jangan langsung percaya ya, tapi percayakan masalah kalian kepada Tuhan. Karena apa? Ya, kita juga manusia adik-adik. Nah, kita juga tidak tahu sifat-sifat orang. Walaupun kalian menganggap teman kalian ini adalah yang terbaik, tetapi bisa saja nanti cerita kalian ini bisa disebar. Nah, jadi kita serahkan semua pada Tuhan ya. Berdoa pada Tuhan, karena ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan rencana yang terbaik dalam hidup kita. Rencana Tuhan tidak dapat kita tebak adik-adik, tetapi percayalah, rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah
poin-poin yang bisa kakak sampaikan dari cerita Musa membelah laut Tebrau untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan atau penjajahan bangsa Mesir ya. Diingat untuk poin-poin yang tadi. Oke? Jangan lupa ya. Untuk berikutnya, kakak mau ingatkan nih ayat hafalan untuk minggu ini. Oke, yuk kita buka di Ayub 42. Ayub 42 di perjanjian mana ya? Ayo, Ayub itu di perjanjian lama adik-adik. Ayub itu setelah kitab Ester ya. Ayub 42 ayatnya yang kedua. Oke, kakak ulangi sekali lagi ayat hafalan kita, atau adik-adik bisa lihat di bawah ini ya. Ayub 42 ayat yang kedua. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, ayat hafalan kita hari ini sangat-sangat berkaitan dengan firman yang telah kita dengar hari ini. Jadi, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan apapun, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dan rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Maksudnya bukan begini adik-adik ya. Bukan maksudnya kita berdoa sama Tuhan supaya rencana kita berhasil, terus rencana kita berhasil semua. Oh bukan, maksudnya adalah rencana Tuhan tidak ada yang gagal. Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam hidup kita. Yang Tuhan rencanakan buat engkau, buat kakak, dan buat kita semua tidak pernah gagal. Misalnya Tuhan merencanakan ketika kamu besar nanti, ya kita nggak tahu ya, misalnya ya, kakak juga tidak bisa menebak pikiran Tuhan, tapi kakak kasih contoh maksudnya. Ketika Tuhan berencana ketika kamu besar nanti kamu menjadi pendeta misalnya, tetapi rencana kamu mau menjadi bintang film. Nah, rencana kamu dan rencana Tuhan itu berbeda, tetapi rencana Tuhan akan terjadi. Nah, itu maksudnya rencana Tuhan tidak pernah gagal ya. Mungkin Tuhan berencana kamu menjadi pendeta, maka kamu akan menjadi pendeta. Oke? Sudah bisa dimengerti ya? Kakak akan bacakan sekali lagi ayat hafalan kita, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup, ya. Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Nah, demikian cerita firman kita hari ini adik-adik yang dikasihi Tuhan. Jangan lupa untuk mengingat poin-poin yang telah disampaikan tadi dan ayat hafalan untuk minggu depan. Oke? Oke. Adik-adik, mari kita imani firman Tuhan, mari kita tanam di hati dan pikiran kita, dan mari kita tutup cerita firman hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk cerita firman yang boleh kami dengar ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan adalah Tuhan yang hebat. Kami memiliki Tuhan yang sangat besar, yang mampu melakukan apapun dalam kehidupan kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sanggup menolong kami ketika kami mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Ketika kami berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan akan selalu ada. Dan kami yakin dan percaya ketika rencana kami gagal, Tuhan punya rencana yang lebih baik dan terbaik di dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan semuanya Bapa, seperti penyerahan Musa terhadap Tuhan yang menolong bangsa Israel ketika ia mendengar dan melakukan saja apa yang Tuhan katakan. Dan kami juga mau belajar taat seperti Musa ketika Musa disuruh Tuhan untuk memukul tongkatnya ke laut sehingga terjadi mujizat. Dan kami juga ingin mengalami seperti itu ya Bapak. Kami mau taat, mengalami hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami, semua hanya karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, berkati juga keluarga kami ya Tuhan.
apapun yang terjadi saat ini, biarlah Engkau yang campur tangan agar setiap masalah yang kami hadapi boleh kami lalui dengan tangan pertolongan-Mu. Dan kami juga berdoa untuk sekolah kami, kiranya Kau berkati apa yang kami kerjakan dan lakukan, supaya kami juga menjadi berkat bagi teman-teman juga guru-guru di sekolah kami. Dan juga kami berdoa untuk lingkungan kami juga boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Bapak, biarlah kami imani firman-Mu hari ini dan kami bisa melakukannya dengan baik. Bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi kami boleh mengimani dan hidup dalam firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk firman yang sudah ditaburkan oleh Kak Dani. Kiranya adik-adik tidak hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Amin. Dan kita banyak belajar ya adik-adik dari tokoh Musa tadi, bahwa Tuhan kita itu ternyata adalah Allah yang maha besar dan maha hebat pastinya. Kakak juga mengucapkan terima kasih buat adik-adik sekolah minggu yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Yuk kita lihat, ini dia. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat hafalan ini terambil pada 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat hafalan minggu ini terambil dari 2 Korintus 13 ayat yang ke-13. Isinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat hafalan diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13. Bunyinya, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih karunia Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dadah. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat hafalan dari 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Wah, bagus sekali video ayat hafalannya. Good job ya buat adik-adik Good sekolah job. minggu. Dan kakak tunggu nih versi lengkapnya lagi buat adik-adik sekolah minggu. Terus kirimkan video ayat hafalannya. Berikutnya kita akan menyaksikan warta jemaat. Dicatat dan diingat ya adik-adik. So, ini dia.
nih. Tapi kakak percaya itu tidak akan mengurangi sukacita kita semua ya adik-adik. Kita akan memuji Tuhan dengan menggerakkan tangan kita, kaki kita naikkan lagu Tanganku Na Mepet. Di minggu yang lalu ada 2 kabar duka cita yang kita terima karena kepergian dari Amang Pendeta SP Marpaung. Begitu juga dengan kepergian dari Ibunda terkasih dari Inang Nyonya Elri Tonga Boru Simanjunta. Jadi kami mewakili sekolah minggu GKPA Epifanias dan mewakili adik-adik sekolah minggu semua beserta kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Amang Pendeta kami yang terkasih SP Marpaung dan Inang yang terkasih dari Nyonya Elri Tonga Boru Simanjunta. Kiranya Tuhan yang memberi kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dan memberikan penghiburan yang sejati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik dan kita juga akan menutup ibadah kita sebentar lagi. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah kami ya Bapa. Kiranya puji-pujian yang sudah kami naikkan dan firman yang sudah kami dengar, itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati khususnya adik-adik sekolah minggu, keluarganya, mama, papa, dan orang-orang terkasih di sekelilingnya. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan terus mendampingi adik-adik kami di masa stay at home dan di masa studi mereka ataupun di saat mereka sedang menghadapi ujian saat ini. Begitu juga ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelayanan sekolah minggu dan gereja kami tercinta GKPA Epifanias. Kiranya Tuhan tetap memberkati setiap majelis dan seluruh jemaat yang ada di dalamnya. Apapun yang terjadi saat ini ya Tuhan, kiranya semua itu cepat berlalu dan pandemi ini juga Bapak dapat berlalu dari negara kami yang tercinta ini, sehingga kami bisa beribadah kembali bersama-sama di rumah-Mu yang kudus. Kami juga mau menaikkan doa ya Tuhan, khususnya untuk keluarga yang ditinggalkan oleh amang kami yang terkasih Pendeta SP Marpaung dan Inang terkasih
kasih dari Nyonya Elri Tonga Bolu Simanjuntak. Berkati sertai keluarga mereka ya Tuhan. Kiranya kekuatan ada di tengah-tengah mereka semua. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah doa ini disempurnakan dengan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Demikianlah adik-adik ibadah kita pada hari ini. Pesan kakak, tetap jaga kesehatan dan pastinya terus rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di ibadah online kita berikutnya, tentunya dengan kakak sekolah minggu yang lebih seru lagi, yang lebih asik lagi. Jadi, karena Bang Dani, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. When you're hitting a wall, focus on one brick.